Jadi ketika anak ini sudah bertobat, maka dikasihlah pemberian jubah, cincin, dan sepatu yang kedua. Apa arti ketiga hadiah ini? Jubah. Jubah itu artinya dia dibersihkan dari segala kenajisan, dari segala kekotoran sebelumnya. Kita tahu, tadi bajunya baju apa? Baju yang kotor, yang bau, bekas babi ya. Itu babi itu ngeri Bapak Ibu. Kalau dagingnya enak ya, tapi kalau apanya bau itu. Digantikan bajunya, artinya dibersihkan kesalahannya, artinya dibuang kenajisannya, dan diberikan jubah, artinya diberikan dia kesucian, dilupakan semua kekotorannya. Lalu diberikan cincin. Apa arti cincin? Dalam konteks itu, cincin sering dilambangkan sebagai kekuasaan. Kalau raja dulu, kalau membuat cap itu ada dari cincin, dicap gitu. Surat itu, surat kerajaan dulu pakai cincin stempelnya. Kalau sekarang nggak pakai stempel, kan dulu stempelnya di cincin. Jadi cincin itu melambangkan kekuasaan. Dia diberi hak kuasa sebagai seorang anak, sebagai seorang yang tua yang bisa mengatur para pembantu di rumah itu. Diberikan dia kuasa. Dan yang terakhir diberikan sepatu. Dia diberikan sepatu, tandanya dikembalikan hak dia untuk bisa menjelajahi seluruh rumah dan kepemilikan ayahnya. Dulu teman-teman, zaman itu setiap rumah tidak bisa didatangi pakai sepatu kecuali yang punya rumah. Jadi pembantu itu masuk rumah harus lepas sepatu. Hanya pemilik rumah, ayah, anak, anggota keluarga yang bisa masuk rumah pakai sepatu. Maka ketika dia diberikan sepatu, artinya dia dikembalikan hak dia untuk bisa menjelajahi semuanya. Artinya dia tidak dibatasi. Kau dibatasi di rumah aja atau di ruang tamu aja. Tidak. Dia diberi akses ke semua tempat. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, datang kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, dulu kita menjauh, sekarang datang lagi, ingatlah teman-teman, ada 3 hal ini akan terjadi dalam kita. Kita akan diberikan jubah yang baru. Artinya kesalahan kita akan dihapus. Tapi dengan catatan harus ada pertobatan original ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Dikasih kita akan jubah yang baru, dilupakan semua kesalahan kita oleh Tuhan Allah. Yang kedua, diberi cincin, diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk melayani, untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Diberikan sepatu, hak kepemilikan, untuk menerima warisan berkat dan sebagainya. Semuanya itu akan diberikan kalau kita sungguh-sungguh datang bertobat. Anak yang bungsu yang telah hilang kembali dan mendapatkan kembali identitas dirinya. Nah, teman-teman sekalian, anak ini dulunya hilang, sekarang kembali. Saya tanya, apakah kedua anaknya sudah kembali? Banyak cerita dulu yang kita dengar teman-teman, kalau anak ini hilang kembali, ternyata sebenarnya dua-duanya telah hilang sebenarnya. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, saya dulu sampai kuliah merasa dalam cerita ini hanya anak si bungsu yang hilang. Ternyata setelah saya pelajari terus, saya mendapatkan materi-materi dari banyak buku dan dari pembicara, akhirnya dua-duanya terbalik, sebenarnya hilang sejak awal, tapi hanya tempatnya yang berbeda. Saya dulu kaget teman-teman ya. Kita lihat ceritanya ini. Kenapa anak ini terhilang? Anak si sulung. Karena ternyata anak si sulung tidak mengerti hati bapaknya. Dia selama ini bersama bapaknya, bekerja sama bapaknya, tinggal bersama bapaknya, tapi sepenuhnya mengerti isi hati bapaknya. Buktinya apa? Ketika bapaknya menerima si bungsu, menyambut dia dan merayakan pesta, dia tidak mau bergabung. Dia mau di luar. Artinya itu apa? Terhilang. Gak masuk ke bagian daripada perayaan keluarga. Sudah berpesta, bahkan bapaknya mengatakan, aku masuk.
Gak mau dia. Tadi kita sudah buktikan, dia gak mau. Dan kalau kita lihat pendapat anak si sulung, mungkin kita ada sepakat juga ya dengan cara berpikirnya. Masa diterima anak bungsu, adiknya yang sudah menghabiskan harta bapaknya, meninggalkan bapaknya? Masa diterima lagi orang seperti itu? Bukankah kita sering mendengar di masyarakat kalau ada anak seperti itu, udah penjarakan aja itu. Biarin penjara itu, kan gitu kira-kira. Buang aja itu, gak usah lagi terima. Betul enggak? Ada nggak anak yang nakal yang kita lihat di rumah kita atau di tetangga? Kan ada seperti itu kan, bahkan kalau udah pulang gitu dipukuli, mampus kau. Itu yang dulu kau ya, kau jul gitu, apa kan gitu. Iya kan? Bukankah hal yang wajar pikiran anak si sulung, anak yang tadi yang paling besar itu? Sebenarnya hal yang logika. Kok diterima dia? Bahkan anak si sulung mengatakan komentarnya, saya selama bertahun-tahun bekerja sama bapak, anak kambing domba pun tak pernah disembelih untuk saya rayakan bersama teman-teman. Ada gitu kalimat yang tadi dengarkan atau di Alkitab ada tertulis. Dia juga ya, kenapa sama anak si sulung sudah berkorban selama bertahun-tahun, sama anak si bungsu yang menghabiskan uang dirayakan? Gak logika kan? Tapi di sini saya menyadari, teman-teman, anak si sulung belum mengenal hati bapaknya sepenuhnya. Saya sangat takut dan khawatir jangan sampai jemaat Tuhan JTDI Kasih Karunia hadir di gereja, ikut melayani, tapi belum mengerti hati Tuhan sepenuhnya. Ini yang saya takutkan. Kita mungkin seperti anak si sulung, gak terhilang, gak pergi meninggalkan pelayanan. Kita bersama-sama di gereja, bersemangat, bersekutu dan seterusnya. Tapi jangan sampai seperti anak sulung ini, teman-teman. Kita ternyata terhilang. Ini sangat mengerikan, ironis. Dan sekarang kita melihat apa sih cara pandang Bapak ini dan bagaimana kita menemukan kesalahan anak ini. Ini menjadi jawabannya, teman-teman. Pertama, harus kita pahami seperti hati Bapak di surga juga ya. Kesalahan terbesar anak sulung adalah belum memahami konsep kasih bapaknya. Bapaknya lebih mengasihi kepribadian anaknya daripada harta benda. Perhatikan kalimat ini sangat penting, seumur hidup harus diingat dan jangan sampai lupakan sebelum kita meninggal dunia. Bahwa di dalam dunia ini Tuhan lebih mencintai jiwa manusia daripada harta benda yang kita miliki. Maka jangan mengasihi orang lain karena hartanya, karena pangkatnya daripada pribadi dia sendiri. Saya berusaha membuat konsep ini dalam diri saya, teman-teman. Saya harus lebih menghargai orang yang karakternya baik, mencintai Tuhan daripada kekayaannya. Kita sering terjebak karena dia kaya kita lebih hormat. Ketika pangkatnya lebih besar kita lebih segan sama dia. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan lebih mengasihi jiwa-jiwa daripada apa yang dimiliki orang itu. Bapaknya tidak mempedulikan hartanya yang habis dibuat anak si bungsunya, tapi dia memperhatikan jiwa yang telah kembali kepadanya. Si sulung memperhatikan harta yang habis, bukan memperhatikan jiwa yang telah kembali. Apakah di gereja kita ini, apakah cara pandang kita melihat jiwa lebih penting daripada harta? Makanya saya tetap konsisten mau bergabung di gereja kecil yang belum pasti ada kepemilikannya. Saya bisa bergabung di sini, teman-teman. Bukan nggak ada peluang saya di tempat yang lain untuk melayani. Peluang saya melayani di luar sangat besar. Bahkan waktu minggu lalu, ini sebenarnya terpaksa ya. Waktu minggu lalu saya karena mengikuti jadwal kantor, akhirnya saya ikut upacara 17 Agustus. Tapi sorenya saya ibadah, karena saya harus ibadah, hari Minggu harus ibadah. Saya minggu sore ibadah di gereja di Kuta. Saya didatangi sama leader di situ ya. Leader itu salah satu pemimpin di situ. Sepertinya saya mau diajak untuk pelayanan di situ. Karena tanya ini dan itu, latar belakang seperti apa. Saya dapat peluang langsung, Bapak Ibu. Baru pertama kali hadir dapat peluang begitu. Tapi saya tidak memperhatikan itu. Saya memperhatikan di mana saya bisa melayani, di situ saya harus melayani. Tapi saya harus jauh-jauh. Kalau ada tempat rumah saya. Artinya saya mau katakan bahwa saya punya peluang, tapi saya tidak melihat itu. Saya melihat bagaimana peluang jiwa-jiwa harus diselamatkan. Jadi bukan tergantung gerejanya, ada gedungnya atau enggak pemiliknya. Tidak, teman-teman. Melayanilah karena ada jiwa-jiwa yang mau dilayani. Amin. Melayanilah karena ada peluang di sana. Kalau kita sempat memikirkan, wah,
Di sana ada gedung mewahnya, ada fasilitas lebih lengkap, saya yang melayani. Kita belum, masih tahap sepenuhnya mengenal kasih Bapa. Anak si sulung tidak melihat pribadi lebih penting dari yang lainnya. Anak si sulung melihat lebih penting harta benda, sehingga dia marah-marah. Berapa banyak orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan, rusak misalnya dibuat barang, jatuh ke kacau, dipukul langsung mana, pak. Akhirnya anaknya masuk rumah sakit, akhirnya nyesal, aduh anakku kenapa lah kamu pukul kau tadi katanya. Jadi lebih besar biaya pengobatan rumah sakit daripada pecah di gelas. Kita sering terlalu mementingkan harta daripada pribadi. Maka anak-anak kita kalau melakukan kesalahan jangan sampai disunggah-sunggah pun, wow gitu. Aduh, mentalnya rusak, jiwanya rusak. Kita harus melihat jiwanya lebih penting daripada harta. Apakah konsep kita seperti itu selama ini atau gimana? Saya melihat banyak orang tua lebih mengasihi harta daripada anaknya. Iya kan? Saya bikin nanti diusai barangnya kan, tak kereta yang dicor-cor. Wih jangan lu, puk. Saya melihat ada kayak gitu. Aduh, harta itu tidak lebih penting dari manusianya. Amin. Makanya kita, Bapak Ibu orang tua, usahakan jangan mencari uang sampai meninggalkan hubungan dengan anak kita. Lembur sampai jam 3 pagi. Saya tahu kita butuh uang, saya butuh uang. Tapi jangan sampai hilangkan hubungan dengan anak. Anak lebih penting daripada harta kita. Enggak apa-apanya itu, nanti bisa kubangun hubungan sama anak ketika dari SMP. No! Hubungan batin itu dibangun sejak dia kecil. Dari bayi sampai dia SD itu hubungan emas. Batin kita sama anak. Banyak orang gitu kan. Ditinggalkan nanti kalau dia SMP SMA baru kubangun hubungan. Sebelum anaknya dia SMP udah sakit dia. Gak bisa lagi dibangun hubungan. Itu bahaya. Jadi kita harus melihat jiwa lebih penting daripada harta. Jadi kedua, kesalahan anak sulung ini selanjutnya adalah merasa kurang dikasihi ayahnya. Padahal sangat jelas bapaknya mengasihinya. Bukankah kita sering begitu, lebih merasa, aduh Tuhan, mana kasihmu? Aku belum mendapatkan ini. Aku berdoa supaya dikasih Tuhan rumah, belum dikasih rumah. Jangankan rumah, tempat kos aja susah. Kan kira-kira gitu. Di mana kasihmu Tuhan? Padahal teman-teman tahu nggak? Bumi dan segala isinya ini milik siapa? Buka Mazmur 24 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 24 ayat 1 ya. Ini kalimat yang harus dihafal juga ya. Dihafal seumur hidup dan jangan pernah dilupakan sampai mengembuskan nafas terakhir. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa bersama-sama 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kalau kita mengaku Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah ahli warisnya, maka bumi ini milik siapa? Milik kita enggak? Milik kita. Cuma sementara dipinjam orang lain. Jadi bumi ini milik kita. Loh, ada cerita ini. Ini cerita lucu tapi sangat memberkati. Ada 3 anak di pantai. Berdiskusi mereka di pinggir pantai. 3 orang anak. Nomor satu anak berkata gini, bro, lihatlah. Aku lah yang paling kaya di kampung ini, bahkan di kota ini. Lihatlah, itu ada gedung, hotel. 1, 2, 3, 4, 10. Itu milik bapak saya. Saya paling kaya di kota ini. Oh ya? Iya. Baru datang nomor 2. Bro, kayaknya enggak lah, masih lebih kaya aku. Kenapa? Lihat itu, kapal feri ada berapa itu? Puluhan. Lihat lagi itu pelabuhan itu, puluhan. Lihat lagi itu tempat-tempat speedboat apa segala macam, fasilitas apa semua itu puluhan. Itu semua punya bapakku. Luas tempatnya, ke sana kemari. Kamu hanya di sekitar sini aja, bapakku pelabuhan sana. Kaya bapakku, kalah. Yang ketiga diam aja. Datang yang pertama, yang kedua, kau bro, gimana? Kaya nggak kau katanya?
Aduh, sombong kali kalian. Sebenarnya saya lebih kaya dari kalian semua. Tapi sedang kali aku bilangnya, kenapa kamu lebih kaya? Lihat dulu air itu. Udah air, kenapa air itu? Milik berubahnya itu. Lihat dulu gunung itu. Ya ada gunung. Lihat awan-awan itu. Lihat langit-langit itu. Ya kenapa rupanya? Itu punya bapakku. Wih. Bapakmu? Siapa bapakmu? Bapak yang di surga. Amin. Itu semua milik kita. Hanya orang lain minjam. Orang lain minjam, kita sebenarnya hak milik, hak waris. Memang hari ini mungkin nggak bisa kita nikmati, tapi di surga pasti semuanya akan kita nikmati. Jadi nikmati hidup ini. Sadarlah bahwa kita ini kaya sebenarnya. Hanya kita aja yang lupa. Nah, kembali kepada cerita tadi. Anak si sulung merasa dia nggak memiliki harta. Dia nggak merasa memiliki kekayaan. Tapi apa kata bapaknya? Apa yang kau miliki, itu milikmu nanti. Kok kamu merasa sedih? Ini semua milikmu. Kamu tinggal hak waris tunggal karena si bungsu sudah dapat bagian. Ini sisanya untukmu. Kok marah? Lagian itu kan adik kandungnya. Kok sedih? Maka kita harus bahagia dalam hidup ini. Amin. Jangan sampai kita murung selama puluhan tahun sampai seumur hidup karena nggak pernah punya rumah besar. Jangan. Jangan kita pernah murung terus karena nggak pernah punya mobil mewah. Jangan. Ingat, semuanya milik Tuhan. Suatu ketika nanti meninggal, contohnya kita lah, atau kita bilang misalnya si Petrus. Suatu ketika saudara Petrus meninggal, dia masuk ke Firdaus, ke surga. Lalu diizinkan Tuhan balik ke bumi. Bilangnya bumi. Ya, Jakarta kampungan. Ya, New York kampungan. Aduh, sekali surga nyaman sekali. Surga keindahannya dengan kampung di dunia ini gak ada tandingannya. Kota apa yang paling indah? Paris kah? Washington DC kah? Eiffel kah yang paling cantik di dunia ini? Borobudur balik. Kalau di surga nanti kita lihat sekilas kampungan semua. Serius. Kampungan, gak ada apa-apanya lah di bumi ini dengan surga. Surga itu indahnya sekali. Aduh, segini surga pun gak ada bumi. Karena bumi ini tidak penuh dengan, aduh, udahlah, gak bisa saya berkata-kata begitu. Surga lebih indah. Jadi jangan pernah stres gara-gara gak punya ini, gak punya itu. Ingatlah pada waktunya kita akan menikmati semuanya di surga. Amin. Melampaui apa yang ada di bumi ini. Di bumi ini masih sedikitnya ini. Di surga nanti banyak sekali. Amin. Harus beriman. Iman yang membuat kita mengalami itu. Kalau nggak beriman kita akan merasa sedih. Ya gini aja. Jangan begitu ya. Jadi kesalahan anak ini dua. Pertama melihat harta yang berharga daripada pribadi. Dan yang kedua dia merasa tidak dikasih. Padahal bapaknya sangat mengasihinya. Kita pun juga gitu. Yang di gereja ini. Kalau ada datang jiwa baru. Kita sambut. Kita bersuka cita. Jangan pula. Ada orang baru, tiba-tiba diperhatikan ke Pak Gembala misalnya. Pak Gembala ini udah lupa sama yang lama. Dia suka yang sama yang baru. Jangan! Si sulung merasa gitu ya. Si bungsu diingatnya, sekarang saya udah dilupakan. Tidak! Konsep yang salah dibuang dari diri kita juga. Jangan ketika Pak Gembala lebih ngomong sama si B. Aku gak diperhatikan lagi yang lama. Nampak kali Bapak udah bosan. Jangan teman-teman. Jauhkan pikiran itu. Tuhan mengasihi kita, Pak Gembala mengasihi semua jemaatnya, amin. Harus konsepnya terbuka lah, jangan sempit ya. Rugi kita nanti, gak menikmati pesta. Tengok anak ini, karena dia berpikir seperti itu, akhirnya dia tidak menikmati pesta, tidak menikmati perjamuan makan. Banyak orang gara-gara sakit hati akhirnya gak menikmati hidup lagi. Ke gereja, udah senang kali dengan memuji Tuhan, haleluya. Tiba-tiba datang musuhnya. Dia bilang, ngapain datang ke gereja? Dia nggak bisa lagi nyanyi. Karena sakit hati dengan sini juga. Jangan pernah membenci orang. Si sulung ini benci sama adiknya sehingga dia tidak mau menikmati sukacita itu. Kita juga jangan pernah sampai membenci orang. Kalau seperti ada lebih diperhatikan, lebih diunggulkan, jangan. Bersukacitalah. Karena kita semua orang dikasih Tuhan. Amin. Dan bapaknya mengatakan kepada anaknya, seharusnya kita bersukacita karena adikmu yang bungsu yang telah mati dulunya
telah hidup kembali. Ayo bersukacita. Teman-teman, ini pelajaran penting bagi saya. Saya bagikan juga kepada kita semua. Pernahkah kita bersukacita ketika ada jiwa baru yang datang? Atau ada perkembangan yang bersukacita? Jangan berpikir kita ini bukan untuk gereja, bukan untuk saya. Jangan. Kita harus turut bersukacita. Bapak yang mengatakan kamu juga harus turut bersukacita karena ada yang hilang telah kembali. Bukan hanya saya, bukan hanya pembantu yang di rumah, tapi kamu juga. Kita juga harus bersukacita ketika ada orang datang kepada Tuhan, jiwa baru datang, bertobat, yang lama telah kembali, atau yang belum pernah datang ke gereja. Kita harus bersukacita. Wow, puji Tuhan. Ada yang datang. Harusnya begitu. Atau jangan-jangan selama ini, udah biasa aja datang dia, kan? Bolak-balik. Kayak gak ada apa-apa. Makanya beberapa dibiasakan ketika ada jiwa baru di salam. Tanda yang kita bersukacita. Welcome to the jungle, bukan? Welcome to the church. Selamat datang ke gereja. Kita harus bersukacita. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata, ketika ada satu orang bertobat, berapa banyak yang berlaksa-laksa di surga? 2000 laksam. Para malaikat bersukacita. Mengapa kita tidak bersukacita? Seharusnya kita bersukacita ketika orang datang, maka mari kita sambut mereka, teman-teman. Amin. Kedepannya, kalau ada jiwa baru, mari kita bersukacita. Kalau dibawa teman kita tuh bersukacita. Jangan bilang, itu kan teman dia, urusan dia itu mempertahankan dia datang atau enggak. Jangan. Ini urusan kita bersama. Anak si sulung ini belum menyadari. Ini urusan kita bersama, keluarga bersama. Kita di gereja keluarga rohani bersama. Amin. Mulai hari ini, jadi kita harus menyambut jiwa-jiwa baru. Amin. Kita harus berusaha merangkul semuanya. Karena tanda kita keluarga Allah. Ketika ada orang datang masuk ke tempat kita bersukacita. Itu yang dikatakan bapaknya. Adikmu, keluargamu, keluarga kita sudah datang, bersukacita. Kalau anak ini si sulung gak bersukacita, tandanya apa? Dia keluarga atau enggak? Enggak kan? Dia enggak menganggap keluarga. Jadi hati-hati. Sahabat ke depannya di sini enggak mau menyambut dengan sukacita jiwa baru, ini dipertanyakan, ini keluarga Tuhan atau enggak ini? Ya kan? Anak sulung ini merasa enggak keluarga, makanya dia enggak mau masuk. Kita pun kalau enggak bersukacita menyambut jiwa-jiwa baru, orang bertobat, dipertanyakan, kita ini keluarga Allah atau enggak sebenarnya? Saya mau menjadi bagian keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu mau? Amin. Keluarga Allah semuanya, amin. Jadi, akhir cerita ini saya mau menyimpulkan sebenarnya judul yang banyak orang kasih ke dalam khotbah hari ini bukan perumpamaan anak yang hilang lebih tepatnya. Walaupun itu bisa, tapi ada yang lebih tepat. Lebih tepatnya adalah kasih Bapa kepada manusia. Itu banyak para teolog membuat judul yang baru di dalam teks ini. Karena pendekannya adalah kasih Bapa yang mau menerima anak si bungsu yang telah terhilang, anak si bungsu yang jahat tetapi diampuni, diterima, bahkan diberi hadiah. Dan anak yang si sulung sebenarnya yang hilang, dulunya dia bersama bapaknya, tapi dia belum mengenal hati bapaknya. Tapi bapaknya mengajak, ayo. Dia tetap mengasihi anaknya. Bapak Ibu sekalian, akhir kata, adakah di antara kita masuk ke dalam posisi anak bungsu, atau adakah di antara kita masuk di posisi anak sulung? Saya berharap, kalaupun kita pernah mengarah ke sana, mari kembali kepada Tuhan. Amin.